wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andre Gumilar. Saya merupakan dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan penempatan di program studi Teknik Lingkungan. Video ini saya buat untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen, yaitu menyampaikan unjuk kerja dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang pengajaran dengan mata kuliah TL 3103 Laboratorium Lingkungan, yang merupakan salah satu perkuliahan di program studi Teknik Lingkungan. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan untuk mahasiswa semester kelima dengan bobot mata kuliah sebesar 3 SKS dengan pembagian 2 SKS untuk kuliah tatap muka dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menjelaskan prinsip sampling, pengawetan sampel, serta metode analisis, serta K3, serta menjamin dan pengendalian mutu untuk pengujian lingkungan. Kemudian yang kedua, melaksanakan sampling dan pengujian parameter lingkungan menggunakan alat, bahan, serta prosedur baku secara benar, aman, teliti, dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, mengolah, mengevaluasi, dan menafsirkan data analisis pengujian, termasuk menilai validitas data berdasarkan kriteria mutu dan membandingkannya dengan acuan yang relevan. Kemudian yang keempat, merancang dan mengomunikasikan penyelesaian masalah pengujian lingkungan melalui kerja tim, laporan ilmiah, dan rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut saya sampaikan cuplikan perkuliahan materi minggu kedua terkait metode sampling air. Ini pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester ke depan di mata kuliah laboratorium lingkungan ini. Ya. Sekarang di pertemuan, berarti officially pertemuan pertama barangkali ya, kita akan membahas materi terkait dengan metode pengambilan sampel air. Oke, sebelum saya berbicara jauh mengenai metode pengambilan sampel air, nah kira-kira ketika saya berbicara mengenai metode pengambilan sampel air, apa yang ada di benak teman-teman? Apa kira-kira? Metode sampling air, ayo apa? Harus steril gitu, jadi maksudnya kayak nggak boleh ada kontaminasi di luar sampel air. Oke, kemudian apa? Apa kira-kira? Ketika saya berbicara mengenai metode sampling air, apa yang ada di benak teman-teman kira-kira? Atau proses apa kira-kira? Proses apa? Ayo, proses apa kira-kira? Apa yang akan kamu lakukan? Ngambil air, Pak. Ngambil air. Ngambil air di mana? Di sungai. Di Sungai, di danau. Di mana? Di tempatnya ya yang mau kita jadikan tempat studi gitu loh. Ya kalau kita mau mengecek kualitas air sungai, udah kita ambil air sungai. Kalau kita mau mengecek air danau, kualitas air danau, ya udah kita mengambil air danau. Ya kita ngambil air danau, misal atau air sungai. Kemudian apa lagi? Ngambil doang atau gimana? Diwadahin. Diwadahin. Oke, kemudian Dibawa. transport dibawa ke laboratorium. Kemudian setelah itu diuji atau dianalisis di laboratorium. Ya. Setelah itu apa goalnya? Hasilnya. Dapat Hasilnya apa hasilnya? buat buktiin teori. Kontaminasinya berapa? Kontaminasinya atau hasil pengukuran parameternya seperti apa? Ya kan? Dan berarti dengan kata lain, ketika teman-teman mengambil sampel di mana, di suatu badan air itu kan bisa sungai, bisa waduk, bisa danau, bisa apa saja gitu ya. Kita bawa ke laboratorium, harapannya hasil ujinya itu tuh bisa menggambarkan atau merepresentasikan kondisi dari badan air itu sendiri. Misal teman-teman ingin ingin mengecek atau memantau kualitas air sungai Cikapundung atau Citarum barangkali. Teman-teman ingin melihat apakah ada cemaran industri yang masuk ke badan air tersebut atau tidak. Ya salah satunya teman-teman melakukan pengambilan sampel air kemudian membawanya ke laboratorium. Itu merupakan salah satu tahapannya lah. Ya, tadi teman-teman sudah bicara terkait dengan representatif. Apa itu representatif sebetulnya? Sampel kecil mewakilkan yang lebih besar. Jadi artinya ketika teman-teman mengambil sampel air Cikapundung atau air Citarum misalnya, kan teman-teman nggak ngambil banyak kan, nggak seluruhnya yang teman-teman ambil. Tapi teman-teman paling ambil cuma 1 botol, dibawa ke laboratorium, teman-teman uji, dan nanti hasil ujinya tuh kualitas air sungai Cikapundung seperti itu kan ya. Padahal kita nggak ambil semua, hanya sebagian saja. Ya berarti yang tadi kuncinya adalah representatif. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan sampel yang representatif? Nah, ini ada paling sedikit ada 4 persyaratan atau 4 hal yang harus dipenuhi kalau kita ingin mengatakan bahwa sampel kita
representatif. Ya. Kita lihat yang pertama lokasi. Ya, bagaimana teman-teman memilih lokasi samplingnya. Misal tadi contoh kasus yang tadi teman-teman diminta oleh ini teman-teman kita anggap sebagai konsultan kan, ya, konsultan terus teman-teman diminta oleh DLA barangkali ya untuk melihat coba lihat nih ada nggak pengaruh industri rumahan, industri tahu nih di bantaran Sungai Cikapundung gitu yang mencemari ke Sungai Cikapundung. Nah, bagaimana teman-teman merencanakan pengambilan sampel tersebut dengan tujuan yang tadi ingin melihat apakah ada pengaruh cemaran industri tersebut ke Sungai Cikapundung. Kira-kira bagaimana teman-teman akan melakukan pengambilan sampel di lokasi mana? Ambil beberapa titik lah. Ambil beberapa titik mana saja? Di pembuangan dulu. Hulu, apa? Iya hulu. Hulu itu maksudnya apa hulu tuh? Yang sebelum Apa? Sebelum. Berarti sebelum tercemar. Oke, hulu. Kemudian hilir. Kalau hilir berarti Setelah setelah tercemar. Oke, terus Bisa di titik yang pas banget keluar. titik itu ya, berarti titik yang pas point source-nya. Oke, udah 3. Udah cukup. Cukup 3 kira-kira? Bisa satu lagi ini benar-benar point source-nya sebelum dia masuk ke badan air. Oh iya. Ya kan? Kalau yang tadi kan udah bercampur semua dengan air sungai kan, artinya dia sudah terdilusi berarti kan ya. Nah, kalau si karakter aslinya kan kita nggak tahu, harus kita ambil juga gitu loh. Ya, tadi teman-teman sudah mention di hulu artinya sebelum terjadi pencampuran, di hilir setelah pencampuran, pada saat point source itu bertemu dengan badan air dan di si source-nya itu sendiri gitu. Ya. Nah, ini juga itu yang jawaban teman-teman udah betul sebetulnya. Tapi ada beberapa pertimbangan yang lain. Di hilir, di mana teman-teman akan ambil? Hilir. Katakanlah mungkin kita punya ini arahnya ke sini misalnya, arah alirannya. Ini point source-nya di sini. Hilir yang dimaksud oleh teman-teman berapa? Jarak berapa meter dari keluarnya limbah? Kira-kira 100 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter. Bagaimana teman-teman bisa mengatakan hal itu? Tergantung dari debit air sungai itu sendiri. Ya, kalau debit airnya misal kecil ya mungkin zona pencampurannya juga dia nggak bakal terlalu jauh gitu loh. Kalau debitnya besar, sungainya lebar gitu ya mungkin akan lebih jauh lagi gitu. Si zona pencampurannya seperti itu. Ya, nah ini nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya zona pencampuran itu tuh dipengaruhi oleh debit yang tadi saya sampaikan. Oke, itu dari lokasinya ya. Kemudian yang kedua, yang mana nih? Peralatan bebas kontaminan. Jadi artinya peralatan yang akan teman-teman gunakan untuk melakukan pengambilan sampel ini harus teman-teman pastikan bahwa tidak mungkin ada polutan atau kontaminan yang mencemari entah itu wadah barangkali atau alat untuk mengambil sampelnya gitu. Ya, jadi harus dipastikan dulu di laboratorium. Tujuannya kenapa? Agar representatif, agar tidak ada kontaminasi gitu loh dari si wadahnya itu sendiri. Gitu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Ada grab, ada komposit. Apa itu grab? Ambil sekali doang. Sekali doang, sesaat. Kita ambil jam 12, oke jam 12. Kemudian yang kedua komposit. Kalau komposit? Banyak. beberapa Gabungan lah. Beberapa titik lokasi. Beberapa titik lokasi atau beberapa waktu di lokasi yang berbeda gitu. Tergantung kalau komposit. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah kapan kita melakukan grab sampling, kapan kita menggunakan komposit? Tergantung debitnya pak. Tergantung debit? Kalau alirannya standar kayak tenang gitu grab aja cukup. Tapi kalau misalkan naik turun nggak tahu gimana kayak debitnya gitu ya ngambilnya komposit supaya representatif. Oke. Ada ide yang lain selain dari debit? Based on musim, lebih spesifik lagi. Iya, cuaca waktu kayak musim hujan, musim kemarau gitu. Oke. Jadi berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kemungkinan kualitasnya. Kapan teman-teman bisa ngambil grab, kapan teman-teman ngambil komposit. Kalau grab biasanya untuk air yang istilahnya kualitasnya cenderung stabil, katakanlah air tanah.
air sumur ya, air tanah itu cenderung stabil. Teman-teman mau ngambil musim kemarau, musim hujan, musim paceklik, musim peralihan atau segala macam itu sama aja. Kualitasnya nggak terlalu jauh beda gitu loh. Yang berbeda apanya? Bukan quality, tapi quantity. Kalau mungkin musim kemarau mungkin muka air di sumurnya agak turun, kalau musim hujan mungkin agak naik seperti itu. Ya. Nah, itu bisa teman-teman ambil secara grab, hanya sesaat gitu, sesaat. Ya. Kalau komposit untuk sampel seperti apa? Yang kualitasnya itu bisa berubah sesuai dengan ya waktu. Contohnya apa? Sungai. Ya, teman-teman tahu Sungai Cikapundung kan? Tahu Cikapundung? Cikapundung yang di belakang kita inilah, di belakang Saraga itu ya, belakang Saruga. Nah, itu kan dia menerima beban dari apa? Kegiatan domestik ya, kegiatan rumah tangga gitu. Ya. Nah, bisa teman-teman bayangkan Sungai Cikapundung kan ada pipa-pipa yang masuk tuh, pipa yang masuk ke sebagai influen lah yang masuk ke dalam air sungai gitu. Ya. Nah, ketika teman-teman diminta untuk mengkaji pengaruh kegiatan domestik terhadap kualitas air Sungai Cikapundung, teman-teman nggak bisa ngambil saya ambil sekali doang, sekarang pagi-pagi misalnya, ya atau siang atau sore itu nggak bisa. Kenapa? Karena debit limbahnya beda-beda. Debit limbah beda-beda, kemudian kemungkinan kualitasnya juga berbeda. Karena apa? Beban pencemaran yang masuk itu beda-beda. Ya, mungkin kualitasnya itu akan jelek atau ya, menerima beban cemaran paling besar itu pada jam, kalau di Indonesia kan punten ya, mayoritas muslim misalnya. Mereka akan beraktivitas di jam 4 barangkali, jam 4 sampai jam 7. Nah, mungkin di jam 4 sampai jam 7 itu bisa kita katakan peak hour. Ya kan? Peak hour di mana di sana menerima beban puncak. Setelah itu, Sungai Cikapundung akan mengalami tenang barangkali ya, karena kan orang-orang berkegiatan di kampus, kegiatan di kantor, di sekolah gitu ya. Kemungkinan nanti dari jam 7 sampai jam enggak deh, mungkin sekitar jam 9, jam 10 ada kegiatan domestik, ibu-ibu cuci piring apa segala macam. Ya, jam 12 mungkin hanya dari wudhu apa segala macam gitu ya. Setelah itu dia akan tenang sampai nanti akan ada peak hour lagi di sekitar jam 5, hanya mengambil di satu waktu saja. Jadi pengambilannya harus komposit, entah itu setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali, terserah bagaimana teman-teman merencanakannya. Oke, nah itu untuk metode pengambilan sampel yang sesuai. Kemudian yang keempat, pengawetan. Ya, nah pengawetan itu sendiri tujuannya untuk mempertahankan kualitas si air itu sendiri, gitu ya, agar dari proses perjalanan dari lapangan ke mana? Ke laboratorium dia tidak mengalami perubahan secara kualitas. Ya, nah untuk preservasi ini sendiri yang umum ya, yang umum itu ada 4 yang tertentu. Kemudian ada pengawetan yang menggunakan asam sulfat ya sampai pH 2, kemudian ada pengawetan dengan asam nitrat sampai pH 2 juga, dan pengawetan dengan NaOH. Masing-masing pengawet itu digunakan untuk peruntukan parameter yang berbeda. Nanti kita akan lihat list atau parameter-parameter apa saja yang harus diawetkan dengan menggunakan metode apa. Ya. Baik, sekarang lanjutkan. Nah, berikut ini yang tadi ya, yang contoh yang tadi kita sudah sampaikan terkait dengan bagaimana teman-teman mengambil keputusan di mana memilih lokasi pengambilan sampel. Ya, tadi teman-teman sudah lihat yang pertama ada hulu ya. Kalau hulu itu kita asumsikan bahwa dia merupakan badan air yang belum belum terkena beban entah itu kegiatan industri ataupun kegiatan domestik. Kemudian ada yang di tengah itu sumber pencemarnya atau point source, ya point source. Kemudian nanti di bagian hilir itu merupakan bagian yang sudah tercemar, entah itu mungkin dari hulu, kemudian dari tengah, dan juga dari tengah sampai ke hilir itu mungkin ada inputan-inputan yang masuk. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ini ya, pernah mendengar istilah apa namanya self purification. Apa itu self purification? Kemampuan badan sungai untuk memulihkan dirinya sendiri. Oke, jadi sebetulnya alam itu dia bisa memulihkan dirinya sendiri gitu, atau memulihkan atau mengolah si keadaan sungai tersebut untuk menjadi ya pure kembali lah. Ya. Tapi kenapa kasus di Indonesia atau kasus-kasus di sungai-sungai dimanapun gitu ya, kenapa self purification itu seolah-olah tidak terjadi? Karena bebannya jauh lebih besar dari kecepatan self purification. Bebannya lebih besar, setelah itu betul, bebannya lebih besar. Selain itu limbahnya terus menerus, Pak. Terus menerus.
bebannya besar terus menerus. Bayangkan ini badan air, ya. Kemudian dia menerima beban pencemaran di sini. Mungkin di tengah-tengah dia akan mengalami self purification, akan tetapi belum selesai self purification, ada lagi inputan yang masuk. Artinya point source-nya itu tuh bukan hanya satu, tapi banyak gitu loh. Sehingga membuat kemampuan air untuk melakukan self purification menjadi kecil, bahkan mungkin cenderung tidak ada. Ya, makanya di sini mungkin fungsi atau tugas dari teman-teman sebagai environmental engineering gitu ya, untuk apa? Untuk mengontrol agar inputan atau point source yang masuk ke dalam sungai itu bisa terkontrol. Gitu. Yang tadi misal polutannya terlalu besar, oke teman-teman bertugas untuk menurunkan agar nanti kinerja atau kerja si sungai tersebut ya istilahnya tidak terlalu berat, tidak terlalu besar seperti itu. Ya, nah di sini adalah peran dari teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Kristo kalau nggak salah atau siapa tadi ya, sebetulnya debit berpengaruh terhadap titik atau lokasi pengambilan sampel. Di dalam slide ini kita bisa lihat kalau misalkan debit sungai, ya debit sungainya itu tuh hanya sekitar lebih kecil dari 5 meter kubik per detik, maka teman-teman hanya mengambil di satu titik saja, diambil di bagian tengah, kira-kira diambil di bagian tengah seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan debit air sungai yang teman-teman akan ambil itu sekitar 5 sampai 150 meter kubik per detik, teman-teman mengambil di 2 titik. Ya, ambil di tengah-tengah, ya. Kemudian teman-teman mungkin di pinggir ini sekitar jarak 1,3 meter, sepertiga dari jarak apa ya? Dari lebar sungai. Ya, dari lebar sungai teman-teman ambil di bagian tengah. Kemudian sepertiga dari lebar sebelah sisi yang bersebelahan teman-teman ambil juga. Jadi nanti teman-teman ambil 2 untuk kemudian nanti dicampurkan. Ya. Kalau misalkan debitnya lebih besar dari 150 meter kubik per detik, maka teman-teman akan mengambil di 3 zona, sepertiga, dan setengahnya dari lebar sungai. Dan mengambilnya itu di 2 kedalaman, yang hampir di bagian permukaan dan di bagian dalam, seperti itu. Untuk kemudian nanti dicampurkan atau dikompositkan seperti itu. Ya. Nah, ini teorinya seperti ini. Akan tetapi pada praktiknya mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ingat, pada saat kondisi di lapangan, hal pertama yang harus teman-teman ingat adalah keselamatan. Ya, keselamatan yang utamakan. Ini kan idealnya seperti ini, kita ambil di tengah. Ya. Pak, kita ambil ke Sulawesi, sungainya besar, akses ke sana susah, dan kita mau mengambil ke sisi sebelah itu tuh agak bermasalah gitu loh. Temukan perahu, ada perahu nggak? Nggak ada Pak. Dan resiko kalau pakai perahu mungkin ada buaya misalnya. Kalian cari jembatan. Udah Pak, saya udah menelusuri 10 kilo itu nggak ada jembatan. Ya sudah, kalau gitu berarti teman-teman ambil di satu sisi saja masalah. Tapi dengan catatan teman-teman nanti buat berita acara bahwa pengambilan sampel dilakukan di satu titik saja, di satu sisi saja, dengan alasan bla 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 sama. Teman-teman cantumkan juga foto dokumentasinya, jangan lupa. Ya, nah itu sah saja. Ya berarti kan nanti ada justifikasi bahwa pengambilan sampel hanya dilakukan di satu point source saja seperti itu. Ya. Ingat, utamakan keselamatan. Jangan sampai teman-teman, udah saya ingin ngambil yang tengah-tengah, kata Pak Andri gitu ya. Udah saya ngambil pakai sepatu itu terus ke tengah gitu. Nah, nggak boleh. Ya, tetap faktor keamanan dan keselamatan yang harus diutamakan. Ya. Baik, nah ini tadi jarak pencampuran. Ya, jarak pencampuran. Tadi jarak pencampuran tergantung dari debit. Tadi kan yang hulu nggak masalah lah ya. Yang hulu teman-teman mau ngambil 10 meter, 20 meter, 30 meter, mangga itu pertimbangannya mangga, nanti tergantung di lapangan seperti apa. Ya, yang harus teman-teman perlu pertimbangkan adalah zona pencampuran. Di titik mana kira-kira dari point source itu si polutan itu tuh akan tercampur sempurna. Sehingga nanti teman-teman pada saat mengambil sampel itu adalah benar-benar sampel yang sudah tercampur, mix well, ya sudah tercampur sempurna. Sehingga justifikasi teman-teman bahwa sungai tersebut memang tercemar oleh industri tersebut atau kegiatan domestik tersebut itu bisa valid seperti itu. Ya, ini ada aturan-aturannya, mungkin teman-teman bisa pelajari nanti. Jadi tergantung dari lebar dan kedalaman sungai itu sendiri. Ini perkiraan zona pencampurannya. Tapi sekali lagi, ketika teman-teman melihat zona pencampurannya, oh teori seperti ini, kata Pak Andri seperti ini gitu loh. Tapi kalau kenyataan di lapangan
susah ya sudah disesuaikan saja gitu loh. Ya ini hanya berupa arrange saja sebetulnya. Ya. Oke. Nah kalau tadi kan kasusnya di sungai, kalau sekarang kita bagaimana cara mengambil sampel di danau. Nah, untuk mengambil sampel di danau, teman-teman barangkali masih ingat stratifikasi sungai, ya. Ada epilimnion, ada thermocline, ada hypolimnion, ya. Dimana kan kalau yang epilimnion, teman-teman masih ingat ya, ditandai dengan apa? Dengan apa? Ayo. Epilimnion, penetrasi sinar matahari masih bisa masuk, oksigen masih ada, kelangsungan makhluk hidup masih ada di bagian sana. Ya, kalau yang thermocline ditandai dengan perubahan suhu 1 derajat per 1 meter kedalaman gitu loh. Itu bagian thermocline. Ya, dan di sana penetrasi sinar matahari sangat terbatas. Ya, dan DO pun cukup rendah. Masuk ke bagian terbawah di hypolimnion itu penetrasi sinar matahari sudah tidak bisa masuk. Ya, suhu juga relatif dingin. Kemudian oksigen sudah habis, sangat kurang. Bisa jadi di hipolimnion itu dia kondisinya anaerob, bisa jadi seperti itu. Ya, nah ini yang berkaitan atau berhubungan dengan keberadaan makhluk hidup yang ada di dalam danau tersebut. Ya, dan juga termasuk dari kualitas airnya pun akan berbeda. Yang tadi itu fisik dari temperaturnya aja ya, dari temperaturnya dari bagian epi, thermocline sama hipolimnion itu pasti akan berbeda, bisa teman-teman lihat perbedaannya. Saya pernah dulu, tapi saya bukan di danau, di laut ya, di laut sampai kedalaman. Teman-teman tahu teluk yang dulu kecelakaan Adam Air, nggak tahu ya? Adam Air belum lahir ya. Yang Adam Air itu tuh di dekat Kalimantan, antara Kalimantan Sulawesi. Ada yang palung paling dalam itu. Saya pernah ke sana gitu, jadi sampai kedalaman itu sampai berapa kilometer. Nah di sana tuh temperatur airnya tuh kita nggak menggunakan alat yang biasa ya, itu menggunakan alat yang istilahnya lebih advance, turun ke bawah sampai kedalaman berapa kilometer. Pada saat pencatatan suhunya sampai 3 derajat Celcius gitu, 3 atau 4 derajat Celcius gitu, saking dinginnya di bagian bawah. Dan ya saya rasa kalau teman-teman pernah nonton film Meg, pernah nonton nggak sih? Film Meg? Nggak tahu ya? Meg. Oh, Meg itu ya. Oh, yang saya pikir ya dulu saya belum nonton film Meg, dulu pas sampling itu, karena kan sampling itu sekitar tahun berapa? 2008, 2009-an lah. Ya. Nah, pada saat itu wah ini kok dingin banget gitu loh. Ternyata mungkin kalau saya visualisasikan dengan film Meg sekarang, oh dulu berarti saya kemungkinan ke titik seperti itu barangkali. Ya. Oke, saya lanjutkan. Oh, sorry. Nah, kalau yang di sini, kalau yang di waduk gitu ya, kalau yang di waduk, bagaimana teman-teman mengambil sampel itu tergantung dari kedalaman dari waduk itu sendiri. Kalau misalkan kedalamannya hanya 10 meter saja, teman-teman hanya mengambil cukup di permukaan saja, ya permukaan dan tengah lah, ya. Kemudian nanti digabungkan. Kalau kedalamannya 10 sampai 30 meter, ambil bagian permukaan, tengah dan dasar. Ya. Kalau kedalamannya itu lebih dari antara 31 sampai 100 meter, teman-teman ngambil di 4 kedalaman seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana cara mengambil sampel di waduk, dan usahakan kerannya itu tuh jangan keran yang berasal dari mana? Dari toren, jangan. Jangan yang dari toren. Kalau dari toren berarti kan itu kualitas air toren. Ya kita nggak tahu yang udah di toren itu udah berapa lama gitu. Kalau kita ingin tahu kualitas air tanah, cari keran yang memang bypass langsung dari sumurnya gitu loh. Ya, teman-teman kocorkan tuh apa ya? Buka keran, alirkan ya. Kocorkan. Bapak dari mana sih ya kan? Ya, dialirkan lah ya. Dibuka si keran, kurang lebih sekitar diamkan 5 menit. Ya, maksudnya apa? Air pasti keluar dulu. Ya kenapa harus keluarin dulu? Kan bisa aja ya kayak tinggal dalam tuh mungkin bakterinya udah berkembang biak. Nah, jadi kita menghilangkan ketidakpastian itu. Jadi harapannya setelah 5 menit air yang keluar itu tuh benar-benar yang murni dari tanah, langsung dari tanah seperti itu. Ya, baru setelah itu teman-teman tampung sih airnya. Nah, Pak, bagaimana sekarang kalau kasusnya itu bukan air pompa tapi air sumur? Teman-teman tahu sumur timba? Nah, gimana kalau itu sumur timba? Ya sudah, tinggal ambil aja. Ya, tinggal ambil aja pakai air timba di kerek gitulah. Ya, diambil terus nanti tampung di ember, baru masukkan ke dalam
wadah-wadah seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang tadi yang perbedaan grab dan komposit itu seperti apa. Saya rasa ini bisa nanti teman-teman baca kembali ya. Tapi intinya adalah seperti yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Ya, kapan teman-teman bisa melakukan pengambilan sampel secara grab, kapan teman-teman bisa melakukan pengambilan sampel secara komposit. Nah, berikut ini merupakan peralatan yang teman-teman butuhkan pada saat melakukan pengambilan sampel. Yang pertama, ada apa tuh? Ember lah. Ada nggak tahu ember di sini? Tahu kan? Kenapa saya pakai shower? Tetap aja mungkin pernah lihat ember, pernah kan? Nah, oke, ada ember. Bisa teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngambil sampel air di sungai atau di danau, nggak usah sok-sok pakai water sampler, nggak usah. Biar gaya pakai water sampler repot. Repot, udah pakai ember aja, pakai gayung diceduk doang buat yang permukaan, aman, udah selesai. Nggak usah biar kelihatan akademis gitu, keren. Pakai water sampler, padahal cuma ngambil si celup doang, itu repot, serius. Ya, nanti suatu saat teman-teman mungkin akan mengalami lah. Ya, boleh menggunakan ember, boleh. Ya, kecuali kalau untuk kedalaman tertentu nggak boleh. Ya, kalau untuk di permukaan teman-teman boleh menggunakan ember atau gayung. Nah, kemudian kita juga punya horizontal water sampler, ada vertical water sampler. Ini biasanya kita gunakan untuk mengambil sampel pada kedalaman tertentu kayak tadi danau. Untuk mengambil sampel permukaan mungkin teman-teman bisa diciduk langsung pakai gayung atau ember. Tapi kalau di tengah atau di kedalaman, ya teman-teman harus wajib menggunakan water sampler ini. Ya. Kemudian dulu juga kita punya ini composite water sampler yang dia tuh secara otomatis akan mengambil sampel katakanlah per 10 menit sekali atau per 1 jam sekali seperti itu. Ya. Oke, ini merupakan salah satu contoh SOP atau kegiatan pengambilan sampel di lapangan, ya. Di sini juga kita biasanya membawa alat yang kita gunakan atau kita butuhkan untuk untuk pengukuran parameter in situ. Karena ada beberapa parameter yang memang tidak bisa kita bawa ke laboratorium. Contohnya apa? pH, temperatur, DO, TDS, conductivity. Ya, itu harus teman-teman ukur di lapangan langsung. Ya. Nah, kemudian nanti sisanya dibawa ke laboratorium dengan pengawet yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini ada empat pengawet yang umum digunakan untuk pengambilan sampel air ini, dan berikut merupakan beberapa contoh parameternya. Ya. Oke, jadi secara umum bisa saya sampaikan bahwa pengambilan sampel air merupakan salah satu rangkaian. Kalau rangkaian berarti part of salah satu rangkaian yang dilakukan ketika teman-teman ingin mendapatkan data kualitas air. Ya, dalam hal ini kita berbicara mengenai kualitas air ya. Jadi pengambilan sampel air yang representatif, kemudian nanti uji di laboratorium. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan metode pengujian laboratorium. Ya. Kemudian nanti yang terakhir itu adalah interpretasi hasil. Ya, jadi ada rangkaian yang pertama pengambilan sampel, analisis di laboratorium. Analisis juga harus menggunakan metode yang tepat, instrumen yang tepat, alat yang sudah terkalibrasi barangkali. Kemudian nanti yang ketiga adalah interpretasi, bagaimana teman-teman mengartikan angka dari hasil kualitas air tersebut. Ya, karena ini satu kesatuan dalam satu rangkaian, artinya ketika satu cacat, artinya teman-teman nggak bisa mendapatkan data yang valid gitu loh. Teman-teman samplingnya bagus, tapi analisis di laboratoriumnya tidak menggunakan metode yang standar, berarti kualitas air yang dihasilkan pun atau datanya tuh nggak sesuai, nggak valid gitu loh. Oh, teman-teman di laboratorium menggunakan alat yang canggih, metodenya sudah divalidasi, analisnya udah profesional, ya, bisa teman-teman membaca hasil dengan baik gitu loh. Tapi teman-teman salah ngambil sampelnya, ya berarti kan nanti teman-teman nggak bisa mendapatkan data kualitas air yang valid. Gitu. Ya, sehingga ya semuanya harus benar gitu. Makanya di laboratorium lingkungan ini teman-teman kami pandu atau kami sampaikan terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan data kualitas air yang valid ini. Pertama-tama dimulai dengan pengambilan sampel air yang benar seperti itu. Ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ditanyakan? Aman? Oke, berarti kita akan ketemu lagi di minggu depan terkait dengan metode uji dalam laboratorium. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.